Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Halo, ketemu sama Edoy dari The Talkies with Bayu and Edoy, tapi kali ini banyak teman-teman di sini. Oke, silakan teman-teman. Halo, gue Yus dari channel Netizen. Ketemu lagi bareng sobat-sobat Kongko BB69 dengan teman-teman Kongko BB69 lagi nih. Silakan teman-teman. Hai, selamat malam semuanya. Selamat malam Sobat Kongko BB69. Ketemu lagi sama saya Ami. Mari kita kongko-kongko bareng lagi. Halo semuanya, kenalin gue Alfian Gunawan Break dari sini aja. Halo, kita mau ngobrol-ngobrol nih soal film yang gila. Oke, sekarang kita akan membahas sebuah episode terbaru yang berjudul Titan E. Briefingnya nggak gitu. Oh salah ya? Mana briefingnya? Gitu deh. Kayaknya nggak gitu. Dari tadi pas Mas Edi belum masuk ini kita lagi ngomong ini bacanya Titan, apa Titan? Ya paling gampang Titan E. Oke. Nah ini kita akan membahas film Titan yang dimana ini banyak dibicarakan orang karena dalam arti film ini merupakan film yang bukan untuk semua orang karena mungkin ada beberapa adegan yang membuat beberapa orang bahkan banyak orang ini merasa tidak nyaman nih dalam arti dan tapi film ini menurut saya ini begitu indah karena banyak hal-hal yang cukup unik menurut saya. Nah sekarang ini kita mulai dari cerita dari film ini gimana nih Mas Edi nih menurut Mas Edi? Oke, jadi full disclosure nih, sampai saat ini, sampai kita taping nih belum selesai nonton. Karena tadi yang seperti Mas Tiawan bilang, nggak buat semua orang gitu kan, bisa bikin nggak nyaman. Nah itu kebetulan saya salah satunya. Waduh. Gimana kenapa? Nggak nyaman gitu kan ya. Walaupun sebetulnya akan diterusin, tapi masih belum bisa saat ini karena ini kan nanti kebagi dua ya. Di ceritanya kan pasca dia menemukan kita di establishing karakternya dia sama nanti ketika dia menjadi karakter orang lain gitu betul, kan ya. Betul. Iya, betul. Tapi yang part pertama ini begitu kuat ya kesan nggak nyamannya sehingga saya terpaksa harus berhenti dulu gitu. Walaupun part 2 sepertinya menjanjikan. Benar. Gitu. Ya, jadi kalau untuk cerita mungkin saya bukan orang yang tepat untuk ngasih gambaran keseluruhan gitu kan ya. Oke, jadi gitu. Mas Edo ini udah sempat nonton dan merasakan apa yang dibilang itu tidak nyaman ya perasaannya ya. Iya, jadi kalau kesan nggak nyamannya tuh kebetulan ini kan secara tematik agak-agak mirip Crash-nya David Cronenberg ya tahun 96. Sama-sama diputar di Cannes juga. Gitu kan. Sama-sama ada adegan malah waktu itu dia kan orang-orang yang punya fascination terhadap luka-luka akibat kecelakaan. Betul. Gitu kan. Sebetapa nggak nyamannya itu. Nah ini juga kayak gitu loh. Dan kebetulan di film pertama dan keduanya director si Julia Ducournau bacanya mungkin ya. Influence David Cronenberg tuh masih kental gitu loh. David Cronenberg yang di awal-awal ya, jadi yang body horror yang apa sih kayak ya itu tadi kayak luka kecelakaan. Kalau di sini juga kan kayak bekas operasi dikasih kayak gitu sih. Itu masih nempel banget early David Cronenberg gitu, influence-nya ke si Julia Ducournau ini. Oke, menarik nih. Kalau dari Mas Yus gimana Mas Yus? Kalau dari segi cerita gimana menurut Mas Yus? Setuju sih kalau misalkan dibilang nggak nyaman tuh banyak banget beberapa scene
walaupun saya cowok gitu ya, laki gitu, ngelihat pemandangan seperti yang ditampilkan di film itu, ya ada senangnya sih, tapi cuman apa ya, ngerasa tuh kayak kok ini gini banget gitu, kayak nggak sebagai ketika pas kita ngerasa nonton itu jadi kayak ngerasa ih kok bisa sih, kok kayak gini, ya ampun kayak gitu-gitu, jadi kayak ngerasa nggak nyaman banget gitu. Tapi kalau untuk segi ceritanya tuh di luar nalar ya, jadi kita harus jauh-jauh dulu deh, buang-buang ekspektasi atau kayak ini bakalan film robot atau apa gitu ya kan, entah atau tentang pertarungan atau apa gitu kan, judulnya Titan gitu ya kan, orang-orang pasti mikirnya ketika baca judulnya itu Titan gitu, berarti robot nih jangan-jangan nih, atau perempuan kayak siapa ya, Alita, jatuhnya kayak gitulah, model-model Alita gitu ya kan. Tapi ternyata pas kita ditonton dari awal sampai akhir tuh cerita justru malah wah gila, mind blowing banget. Jadi banyak apa ya, banyak timbul ini kok bisa, kenapa ini, oh ini kenapa bisa kayak gini gitu. Jadi agak bingung juga nih kalau buat ceritain soal ceritanya gimana. Oke. Gitu. Nggak apa-apa. Bukan Mas Yus aja sih yang bingung, saya sendiri bingung nih dalam hati. Nah, tapi sebelum kita bingung bersama, kita tanya ke teman Kongko, yang perempuan sekarang. Karena emang sengaja nih. Benar. Saya penasaran nih kalau dari perempuan menonton ini gimana nih? Ya, Mas Edi gimana ya? Kan kita penasaran juga nih. Gimana, Mbak Ami? Betul. Jadi begini ya, Mas. Jadi klarifikasi. Jadi ketika dikasih tahu ada film Titane nih, Mas, saya cari dong tuh ya, Titane itu apa ya? Nah, seperti kata Mas, saya pikir itu film yang akan nantinya dia jadi robot gitu kan, dipasang-pasang kepala gitu. Nah, oke, saya nonton lah tuh ya. 10 menit pertama, ya Tuhan, kenapa dia begitu? Liatin, oke ini mau arahnya kemana nih ya cerita ini ya gitu kan. Oke, nonton, ada saya ketiduran karena saya bingung. Malah bisa ketiduran. Nyaman dong ya berarti ya. Nyaman. Pada saya berpikir, Mas, ini arahnya mau kemana? Nah, ini terlalu menikmati. Ketiduran ini tergantung nih Mas Edi nih. Ketiduran ini karena dia saking nyamannya nikmati nonton jadi akhirnya ketiduran, atau saking dia lelahnya berpikir, aduh ini apa nih, akhirnya itu otaknya itu koset tidur. Mungkin bukan tidur, pingsan. Iya, itu dia. Jadi pas habis dia belek kepalanya itu tuh, terus saya berpikir ini arahnya tujuannya mau kemana kan? Saking saya berpikir saya ketiduran. Ada saya baru lanjutin tadi sih film. Filmnya, dan secara cerita sih sebenarnya ya di luar, saya sih sampai sekarang juga masih belum ngerti itu ceritanya maksudnya apa ya, mau kemana gitu, dia arahnya dia mau ngapain gitu. Tapi sepanjang film sih satu kata sih, saya ngilu banget. ngilu segilunya dari semuanya itu setiap nonton saya aduh gitu. Itu ngilu banget ya. Ya sampai akhir film sih, saya nonton sampai akhir film sih. Cuman maksudnya saya masih tidak mengerti, tapi filmnya keren. Kalau menurut saya sih filmnya keren karena berbuat saya untuk berpikir keras. Ini artinya apa? Ini maksudnya apa? Ini tujuannya mau kemana? Berarti dia bagus filmnya. Karena saya berpikir. Waduh. Kan emang dia menang juga kan, menang di apa? Iya, Cannes Dior. Cannes Festival. Palme d'Or itu kan. Jadi kan harusnya sih emang bagus, tapi emang bagus sih. Para pemainnya sih oke lah maininnya. Bikin saya ngilu nggak selesai sampai sekarang, saya masih merinding. Itu dulu sih. Kalau untuk ceritanya sih saya sebenarnya masih bingung dia mau masuk dan tujuannya kemana sih. Itu aja sih, Mas. Nah, Bre gimana Bre? Kalau menurut Bre? Gue hampir sama juga sih. Nggak expect banget ini filmnya. Awalnya yang kayak gitu, arahnya tiba-tiba di air dibikin kayak gini tuh nggak expect banget sih. Itu setuju banget sama semuanya. Bingung ini film tuh mau dibawa ke arah mana sebenarnya. Kok jatuhnya kayak gitu, kok awalnya kayak gini, tapi cerita keduanya jadi berbeda banget gitu kan. Itu benar-benar kayak, ini apa sih sebenarnya gitu. Tapi
gila, gue akuin banget. Gue nggak expect apa-apa dan pas nonton ini memang bener-bener ngilu banget. Nggak tahu berapa kali gue ngomong, ya apa sih anjir ini gila, apa sih ini gila. Iya benar Mas. Nggak tahu berapa kali ngomong kayak gitu karena saking mind blowingnya ini film, segila itu, sebrutal itu, seaneh itu ceritanya. Tapi gue apresiasi banget istilahnya siapa sih, Julia Ducournau ini, dia narasinya itu bener-bener kayak apa yang mau dia sampaikan itu pasti ada sesuatu yang dalam gitulah, yang mungkin kita orang-orang yang kapasitasnya nggak setinggi itu nggak bisa ngambil gitu apa yang dimaksud. Bener-bener gila sih ini film, nggak tahu ceritanya. Ini si Brahim ini kemarin tuh ceritanya nonton sama orang tuanya sama adik-adiknya masih kecil-kecil. Wow. Gila jangan Fitnah. Mampus. Tapi Pokoknya kalau misalkan mau nonton ini bareng keluarga, disaranin banget tuh biar makin kacau. Yakin. Tapi tadi saya nontonnya di busway loh anyway. Ya Allah. Terus suaranya pakai speaker lagi, bukan pakai earphone. Yang ada pas itu lagi habis joget-joget mobil ya. Oke, tapi kalau buat yang belum tahu Titan bacanya apa gitu, maksudnya ceritanya gimana? Dia kan refer ke titanium yang ditanam di kepala tokoh utama ya, Alexia ya. Jadi Alexia ini kan di openingnya tuh dari waktu dia kecil ya, diajak ngebut sama bapaknya gitu kan. Tapi kalau dari tatapannya nih dari kecil tuh udah kelihatan nih anak agak-agak beda nih gitu kan ya. Agak-agak beda, dan memang mobilnya kecelakaan terus dia ditanam titanium nih di kepalanya gitu kan. Jadi ada scar di sini. Nah, terus begitu keluar dari rumah sakit, yang dilakukan pertama adalah dia memeluk mobilnya dan cium-cium itu. Nah, jadi itu udah di-establish nih. Nih anak memang dari kecil ada kelainan gitu kan ya, dan terus kayak begitu, ada fetish gitu ya Mas ya? Nah betul, kayak fetish ke kendaraan. Makanya langsung inget ke crash-nya David Cronenberg kan. Nah kemudian begitu dia udah dewasa, malah dia bercinta literally dengan mobil gitu kan ya. Dan mobil di GTA goyang. Iya. Dan hamil yang bikin gerah tuh dia hamil gitu kan. Dia hamil gitu. Nah, kemudian tapi selama itu dia tuh melakukan beberapa pembunuhan gitu kan. Pembunuhan berdarah dingin yang kita sebetulnya tuh belum tahu, at least yang belum selesai ya, belum tahu motifnya apa. Nah, kemudian karena dia setuju. Kemudian ketika dia nggak bisa membabat loose ends gitu ya, ada saksi yang lepas gitu ya, saksi mata yang lepas sehingga dia dicari, dia menyamar jadi anak hilang yang kembali setelah 10 tahun gitu kan, kalau nggak salah gitu, si Adrian itu. Nah jadi begitulah ceritanya. Nah, paruh kedua adalah metamorfosa dia sebagai Adrian. Itu ceritanya. Jadi mungkin menarik, tapi yang 40 menit pertama nih berat banget nih gitu loh. Untuk dilalui. Iya benar, aku setuju sama Mas Edoy. Sebenarnya di awal yang part kedua yang Mas Edoy bilang ini ada 2 part gitu, yang maksudnya yang di bagian kedua dia jadi Adrian itu, kita udah jelas tuh Mas, itu di situ udah jelas. Jadi dia kayak menjalani kehidupan anak laki yang hilang, terus kemudian dia jadi tomboy, kemudian dia nyamar gitu kan. Nanti ntar mungkin Mas Edoy kalau ngelihat akan juga ngerasa aneh gitu, dia bikin stereotip ribet banget dah juga, tapi itu jelas tapi cerita itu jelas, cerita yang di part 2 itu jelas. Cuman yang ketika di part 1-nya ini nih yang Mas Edoy bilang kan 40 menit di pertama itu udah bikin Mas Edoy berhenti berat. Nah itu yang kita nggak nyambungnya itu dari situ terus ke arah keduanya itu loh. Yang pertama juga sebenarnya aku dari pertama kali ngeliat dia masih kecil, dia ngomong iya betul, benar musik itu, dari situ tuh udah ketahuan kayak
ini anak kayak entah dia suka sama mobil, entah dia ini sama mobil atau kendaraan gitu ya kan, atau memang Atau dia memang pengen udah celaka. Iya betul. Iya. Jahat banget sih emang main jelek. Dengan kilometer kekenceng gitu ya. Enggak, Karena atau dia ke-trigger memang kan, udah di bokapnya ke-trigger kan. Ketika iya, si kalau anak bapaknya langsung jadi ke ini. Atau hamil itu rebel. kan, bokapnya Mm-mm. ke-trigger. Makin kencengin musik semakin ngebut gitu. Kencang. Makin Ya, mau Akhirnya sampai ya. ngebut lah, jadinya akhirnya kecelakaan lah. Nah, Apa namanya, atau yang apa prediksi aku yang ketiga itu dia memang udah jadi anak modifikasi gitu loh. Kayak yang tadi Mas Ede bilang udah aneh gitu kan. Udah kayak bapaknya juga udah ngerasa ini kayak bukan anaknya gitu, kayak bukan bapak sama anak. Soalnya jarak ketika pas dia udah gede pun makan kulkas ada 2 bareng. Beda, jadi kayak udah pisah gitu, kayak bukan anaknya gitu loh Pak. Kayak dari situ aku udah mikir di situ, wah ini memang ada yang aneh nih dari si Alexia ini gitu. Cuma pas ke 40 menit itu yang di part pertama itu yang bikin apa sih? Ya, cepat. langsung kayak gitu. Kalau yang di cerita part kedua sih aku udah ngerti, oh berarti dia kabur karena dia kan ngebunuh, walaupun kita sepakat lah ya, dia ngebunuh tuh nggak ada motifnya. Motifnya apa sih dia ngebunuhin orang gitu? Terus yang mungkin kejiwaannya kali ya. Maybe mental health-nya atau kayak gimana gitu kan. Tapi orang ngefans sama dia tiba-tiba nyium gini tusuk, terus cewek juga ditusuk, semua ditusuk-tusukin gitu. Satu lagi yang lebih konyol itu tusuk itu bisa sampai bikin mati orang. Mau coba Mas Yus? Ada subit, Mau coba? bawain subit. Jimatnya dia itu tuh yang selalu dibawa tuh, jimatnya itu. Iya, maksudnya ya aneh sih, maksudnya emang bisa ya bunuh orang sampai bisa gitu. kan itu kan dengan apa, ketepatan presisi dengan latihan. Waduh, apalagi dengan tusuk kontennya yang iya, dengan presisi yang tepat, kuping kan masuk tuh glek lurus. Yang ini kan yang terakhir kan jadi ini, yang terakhir kan karena tidak presisi jadi masih hidup. Nah, kalau alasan dia membunuh, memang awalnya itu kita pikir wah ini gara-gara nih fansnya ini kurang ajar nih, jadi dia ini suka ngebunuhin orang-orang yang kurang ajar. Tapi ternyata itu sama tuh cewek dia kok ngebunuh juga nih. Sebenarnya tuh cewek itu salah apa misalnya kan, cuma kan jatuh cinta kan. Ternyata itu dia ini adalah mungkin mempunyai hasrat psikopat menurut saya nih. Istilahnya bunuhnya pun random kayak Halloween Kills lah istilahnya, Michael Myers lah ya. Ketemu sama siapa aja ya udah dibacok istilahnya. Nanti dihitungin aja tuh killnya berapa. Nah itu soal yang ada 6 sama bapak sama orang tuanya jadi 8. Dibakar tuh. Dihitung dong. Tapi yang di part 2-nya dia nggak ngekill kan? Enggak. Part 2-nya dia nggak ngekill loh. Karena di part 2-nya itu seolah-olah dia ingin penembusan dosa sih dalam arti sih. Misalnya untuk bertobat seperti itu. Nah, jadi itu di part 1 itu tentang tentang kebobrokan, di part 2 ini tentang sepertinya itu kelahiran baru. Baik itu untuk tokoh sang tanda kutip ayahnya ya, ayah angkatnya itu yang sebenarnya dia tahu nih, dia ini bukan anak gua. Dari awal menurut saya dari awal dia tahu bahwa dari pertama kali dia ketemu itu. Tapi dia kayaknya pengen menipu diri sendiri bahwa rasa bersalahnya itu, jadi dia ingin misalnya ya memanipulasi otaknya itu bahwa dia ingin penembusan membesarkan anak sendiri nih, walaupun dia tahu bukan anaknya. Redemption. Jadi part 1 itu mengenai masa lalu yang misalnya yang kotor-kotor, part 2-nya itu mengenai redemption dan kelahiran baru untuk menjadi sosok baru. Bahkan sang ayah angkatnya itu yang misalnya yang merasa tua, harus suntik segala macam, harus olahraga, nggak nerima bodinya ya penuaan ini. Nah, setelah di ujung-ujungnya itu dia kan bahagia tuh di ujungnya kan, yang kita seperti tahu, nah Mas Edo kan belum nih, di ujungnya itu dia kan bahagia. Nah, cuma yang tadi itu spoiler ya. Nah, bahagia bagi siapa nih belum tentu nih Mas. Bahagia bagi saya belum tentu bahagia bagi Mas Edo loh Mas. Tenang aja. Nah, benar kan? Siapa tahu bagi saya itu bahagia itu seluruhnya tewas semua. Nah, atau sebaliknya bagi Mas Edo itu bahagia itu adalah film yang seluruh jagoannya itu tewas semua. Nah, mungkin aja gitu. Tapi yang saya masih bingung kayak Mas Yus juga masih
kayak absurd juga sih, dan kok bisa hamil ya. Ini masih sampai sekarang ini saya masih belum nangkep maksud tujuan daripada sang penulis naskah atau sutradara ini nunjukin apa nih Mas? Ada yang tahu nggak semua nih? Silakan tuh yang udah selesai. Ayo. Nunjukin apa ya? Belum Kalau kepikiran. apa ya? Ayo. Interpretasinya tuh kayaknya banyak gitu loh. Ya kayak tadi penebusan dosa juga bisa gitu kan. Dia membawa istilahnya beban. Dia tuh kayak beban masa lalunya dia itu mungkin sebagai kayak itu kan hasil kan. Dia kan istilahnya bercinta dengan mobil gitu kan ya. Mobil Itu GTA. hasil Optimus. dari Optimus dosa-dosanya Prime. dia itu Enggak, dibawa mobil dia GTA. gitu loh. Mungkin Oh, itu GTA. yang Optimus Prime. Gini-gini. Oh, mobil kita. Tapi kalau seingat saya kalau di biologi kehamilan hanya bisa tercipta kalau dilakukan oleh Satu spesies. spesies yang sama ya. Yes. Jadi apakah Oh, ini berarti si Alexianya ini sebetulnya Mesin. Robot. spesies Mesin mesin juga. berbentuk. Jadi begitu dia udah Manusia. ditanam titanium, dia tuh kayak legit ini mesin gitu kan? Atau don't know. Atau Gitu. sebenarnya bukan ditanam titanium, tapi sebenarnya itu kayak film Terminator, kulitnya kebuka. Padahal dia cyborg, padahal dia Terminator. Ayo. Iya, jadi gitu. Memang penasaran juga karena pengen tahu kenapa hubungan dia sejak kecil ya dengan orang tuanya tuh begitu dingin gitu kan. Itu kan itu langsung pokoknya di setengah jam pertama tuh langsung keinget. Pertama selain Crash-nya David Cronenberg, langsung keinget kayak karakter Damien Omen ya. Kayak Bad Seed gitu ya, anak kecil yang memang jelmaan iblis gitu ya. Kayak gitu. Terus inget sama satu lagi Irreversible gitu ya, kalau untuk ukuran nggak nyamannya gitu ya. Dari awal kita udah dikasih lihat adegan yang waduh gitu ya, yang orang dipukul pakai fire extinguisher sampai mukanya rata gitu. Itu jadi keinget 3 film itu sih gitu di setengah jam pertama. Cuma yang pembunuhan emang random ya, kenapanya juga, makanya penasaran motivasi kenapa latar belakang hubungan dia dengan orang tuanya begitu dingin, yang kemudian dibunuh begitu aja gitu kan ya. Terus kalau emang mau bunuh, kenapa nunggu dia kabur dulu, kenapa nggak dari dia lagi sakit-sakitnya terus dibunuh aja tuh orang tuanya gitu kan. Karena nggak ada bedanya. Karena mungkin puncaknya kali, pas abis itu kan dia kan rencananya cuma ngebunuh satu, tapi akhirnya dia ngebunuh banyak, terus satu kabur, istilahnya untuk nutupin ya udahlah gue tutupin siapa yang kenal sama gue, istilahnya ya supaya nggak ada istilahnya nothing tulus lagi, mungkin nggak kayak gitu. Karena memang udah ada satu cewek yang jadi saksi mata dan kabur kan, jadi kalau loose ends juga alasannya nggak terlalu kena gitu kan. Itu. Nah terus kalau kita lihat waktu adegan dia lagi ngemil sambil nonton TV di berita tuh, selain tentang anak hilang juga kan ada yang mayat keempat ditemukan gitu. Betul. Bapaknya juga kan curiga. Bapaknya dia udah punya history ke situ, maksudnya kenapa nunggu momen itu gitu loh untuk dia ngebunuh orang tuanya yang kayaknya nggak ada bedanya juga dibunuh saat itu sama kemarin-kemarin gitu kan, karena hubungannya juga nggak ada hangat-hangatnya gitu. Itu sih. Jadi kalau untuk tidak meninggalkan saksi, udah ada terlanjur saksi satu yang kabur gitu kan, si cewek itu. Itu makanya identitas dia ketahuan kan, wajahnya kan. Mungkin ini kali Mas Edoy, kalau ngebunuh orang tuanya karena nanggung kan, dia udah ngebakar, wah udah nggak sengaja tuh kegedean gitu. Ayo deh gue bakar aja sekali orang tua gue gitu kan. Gimana Bre? Bener Bre gak? Nanggung ya, langsung aja ya. Iya, jadi kan susah matinya apinya ya. Iya, tadinya kan dia cuma mau ngebakar baju-baju dia doang. Betul. Kan, dan awalnya juga sekalian
Dan awalnya juga ketahuan Nggak pas sengaja. ketika dia masuk ke rumahnya kan dinyalain tuh lampu tuh, ada bapaknya juga ngeliat tuh. Bokapnya ngeliat. Kan nah dari situ tuh bapaknya mungkin emang udah curiga dia habis melakukan sesuatu gitu ya kan. Ya udahlah bodo amat gue sama anak gue gitu mungkin pikirnya dia. Nggak lama akhirnya anaknya ngebakar barang bukti kegedean tuh apinya. Yaudah biarin deh sekalian aja bapak gue. Mikirnya gitu kali ya. Atau juga jatuh cinta sama api kali ya. Dan nanti kan ada kan yang apa orang-orang yang punya apa terpesona Fetis. terhadap fetis terhadap api tuh kan. Mungkin kali percikan-percikan itu. Gimana Bre menurut kamu Bre? Bingung juga. Gila sih itu bener-bener apa ya, film ini memang berat banget sih, interpretasinya tuh bisa banyak banget karena dari part satunya aja yang kayak gitu ngilu-ngilunya gitu kan, itu masih kita aja yang bahas gini masih banyak istilahnya apa ya, banyak bisa kebahas gitu, arahnya bisa kemana aja gitu. Dari part satunya yang kayak gitu masuk ke part 2-nya yang ceritanya 100% beda gitu kan, 360 derajat tentang apa penerimaan diri gitu. Ini bener-bener apa ya, gila bener. Gue nggak bisa ngomong selain gila sih, karena ini film bener-bener Nah ini jujur nih saya ngadain istilahnya pembicaraan hari ini nih karena saya minta pertolongan dari kalian sebenarnya maksudnya apa sih? Karena gini, nolong ya. Bener karena bingung. Karena saya bingung maksudnya apakah interpretasi saya ada salah? Apakah sebenarnya ini sutradara ini tidak ada maksud apa-apa, cuma memberikan body horror aja. Nah ini body horror itu Iya, kayak balas dendam doang aja. Atau istilahnya cuman istilahnya rasa seram terhadap tubuhnya sendiri kan, kayak si Vincent atau si bapaknya itu kan merasa apa, oh tubuhnya ini penuaan nih, ternyata orang tua ini tubuhnya istilahnya banyak kerutan, banyak ini, istilahnya ototnya udah kendor. Nah itu kan bagi orang tua tersebut nih, bagi pria yang dulu itu apa macho fighter, keker itu merupakan horor tersendiri. Nah terus habis itu ada yang hamil itu gatalnya sampai garuk-garuk sampai dagingnya lepas itu. Maksudnya garuk-garuk perut nih sekarang nih. Itu kalau yang pas waktu dia belum sampai di adegan itu. Oh belum ya? Oke, nggak apa-apa. Oh bukan nggak apa-apa. Garuk-garuk sampai body horornya itu gila-gila banget di 40 menit pertama itu. Gila sampai bener-bener ngilu, mulai dari apa dia mukanya hidungnya mau reparasinya gitu. Reparasi wajah dia sendiri. Gila banget itu apa namanya? Inilah dicokot ininya, tahu kan adegan itu kan? Sama ceweknya itu ngilu juga rasanya gitu kan. Iya. Aduh. Jadi itu memang kalau kita familiar sama film-filmnya David Cronenberg ya kayak gitu, dia tahun 70-an, tahun 80-an tuh masih kayak gitu, walaupun sekarang udah agak beda ya. Tapi memang body horror tuh David Cronenberg tuh kayak gitu. Kalau yang paling terkenal tuh yang pernah masuk sini Scanners lah ya dulu, yang orang tuh bisa kepalanya meledak gitu kan. Nah terus Rabbit tuh kayak begini juga nih body horror yang bikin antara ngilu sama jijik gitu kan. Ngilu jijik tapi penasaran pengen nonton ya. Nah kayak gitu. Karena nggak pernah ngerasain gitu kan. Nah, atau ada yang udah nonton film Julia Ducournau sebelumnya belum, yang Raw? Bro udah nonton. Kalau itu sih ya kalau itu tesnya beda sih Mas Edi sih, tesnya beda dan masih bisa jelas sih dalam arti. Kalau ini kan kalau Raw itu kan karena karakter utamanya masih minor ya. Betul. Makanya ada dia agak sedikit frame gitu kan. Itu kan cerita dia sekeluarga vegetarian, terus ternyata dia sekolah kedokteran ya, dokter hewan ya, yang dipaksa makan apa daging mentah atau apa, ternyata suka doyan gitu sampai akhirnya dia makan daging temennya sendiri. Manusia itu aku udah pernah nonton itu udah pernah nonton. Itu dia Raw ya. Nah jadi itu ya ini film pertama sebelumnya. Iya itu film pertama, tapi nggak segokil Titan ini gitu. Titan ini yang udah kayak bablas gitu. Angkat tangan. Nah, kalau menurut Mas Edi, apakah sebenarnya itu di film Titan ini
sebenarnya ini sang sutradara atau penulis naskah ini mempunyai pesan-pesan tersembunyi atau memang ya enggak, ini memang mau body horror ya udah nggak ada pesan apa-apa, pokoknya cuman menyampaikan ini loh body horror kayak gini, ini loh keseraman kayak gini, nggak ada maksud apa-apa misalnya kayak film-film horor-horor lainnya. Ya, saya rasa kalau body horror itu jadi mediumnya dia aja dalam bercerita, tapi kayaknya pesannya di film pertama maupun kedua tuh kayaknya lebih tentang penemuan jati diri gitu ya. Jadi kayak yang di Raw itu dia kan dari keluarga yang vegetarian, terus begitu dia makan daging yang gue suka gitu. Jadi dia kayak gitu. Ini diri gue yang sebenarnya ini gini gitu ya. Nah, dan dia keluar dari batasan-batasan keluarganya, norma-norma yang dianut keluarganya. Nah, di sini juga kayak gitu tuh. Dia kayak yang ini gue, orang-orang tuh belum bisa nerima gue aja. Gue dianggap aneh, termasuk oleh kita nih. Dianggap aneh, tapi this is me gitu. This is who I am gitu. Nah, kemudian ketika dia redemption tuh ke yang tokoh bapaknya nih, si Vincent Lindon ini, mereka tuh kayak, kalau tadi sesuai yang Yus bilang kan, kayak sama-sama, ya udah cocok nih, dua orang yang sama-sama lagi redemption gitu kan, gitu. Dan dua orang yang sama-sama lagi kayak sadar gue kayak gini, tapi gue lagi pakai topeng. Nah, cuma karena belum selesai nonton yang Titan, nggak tahu nih kesimpulannya apa, tapi kayak gitu. Jadi tentang self identity sih filmnya Julia ini gitu. Setuju banget Mas Edi. Istilahnya walaupun mungkin Mas Edi belum nonton sampai akhir, tapi kayaknya yang gue dapat, yang setelah gue nonton juga, mungkin yang memang mau disampaikan sama sutradaranya itu tentang penerimaan diri itu. Betul. Dari masa lalunya yang kayak gitu. Itu mereka istilah dalam artian, takut spoiler ya, istilahnya dalam artian penerimaan diri di akhir itu benar-benar kerasa banget kalau mereka tuh terima diri mereka sendiri di tengah, istilahnya mereka pakai topeng atau apapun itu kegiatannya, sifatnya yang ada di luar itu, mereka benar-benar pure menerima diri mereka sendiri dengan segala membuka diri sendiri, kekurangannya, dengan segala dosa-dosanya, itu benar-benar istilahnya tersirat banget gitu, tersirat. Tapi dari tadi yang Mas Edi bilang itu menurut gue benar yang dikatakan, penerimaan dirinya benar-benar dapat. Kalau di Raw sih, yang kalau seingat saya kan sebenarnya itu mereka itu vegetarian karena ibunya itu ingin menekan hasratnya dari ibunya sendiri tuh, Mas Edi itu kalau nggak salah tuh ya. Jadi sebenarnya ibunya itu suka makan daging, maksudnya ada hasratnya, jadi dia takut nurun ke anak-anak putrinya tuh. Nah, kalau di sini itu kan bicara tentang keluarga, dan di sini ternyata itu bicara di awal itu dibuka dengan keluarga juga tuh. Yang kita masih bingung nih sebenarnya ini anak kecil ini nih awalnya itu dari awal kenapa sih kok kayaknya annoying banget istilahnya. Kok kayaknya ada tatapannya. Tadi itu Mas Edi bilang itu apakah ini titisan iblis apa bukan, atau ini apa ini cyborg dari masa depan, kita kan nggak tahu nih apakah cyborg darahnya juga hitam kan. Nah itu darahnya hitam gara-gara habis berhubungan sama mobilnya itu. Jadi sama mobil itu. Tadi gue kira itu oli yang bekas bekas berhubungan, ternyata itu setelah itu kayak hitam terus keluar terus. Nah itu cuman yang tadi itu masih agak bingung. Oke, kalau misalnya pada intinya hanya penerimaan diri, terus habis itu istilahnya penebusan dosa, kelahiran kembali, tapi kenapa ada istilahnya unsur-unsur mesin, cyborg, dalam arti itu saya masih belum nangkep sih, mungkin otak saya ya, dalam arti sih seperti itu sih. Nah ini dia nih yang menarik nih, sampai sekarang saya cari-cari masih belum ketemu jawaban yang memuaskan saya, seperti itu. Ya itu memang nyari kayak mungkin Titan itu kayak gimana, sifat-sifat unsur Titan nggak mungkin itu kayak gimana. Jadi bisa bisa ini tuh kayak sebuah apa ya, Titan itu kayak dia perumpamaan dia itu sebuah hal yang keras gitu kan ya, Titan gitu. Jadi maksudnya kayak pure kalau manusia itu dalam artian dia tuh punya sifat yang keras gitu. Tadi gimana? Itu nggak sih? Kalau Mbak Ami tadi mau ngomong apa, Mbak Ami?
Berapa? Oh tadi mau? Oh enggak, bukan. Terus lanjutin Mas Bre. Ya, saya rasa kalau yang soal yang soal fascination, fetishism gitu kan ya, itu memang medium yang dipilih oleh si filmmakers, Julia yang nulis dan sutradara ya. Jadi memang udah itu dari otaknya dia kan. Betul. Itu memang cara yang dia pilih gitu untuk bercerita gitu kan ya, yang sebetulnya sah-sah aja gitu, dan tinggal kita bisa melihat yang mau disampaikan apa gitu ya. Jadi kalau superficialnya adalah itu tadi ya, yang soal fascination, yang otomotif gitu kan, yang body horror. Nah yang di dalamnya ini, di bawahnya ini nih, lapisan bawah subteksnya yang harus kita lihat, dan mungkin itu kali yang membuat film ini menang waktu Mei kemarin di Cannes ya. Dan dia dipilih untuk mewakili Prancis di Oscar tahun depan kan. Iya, masuk. Walaupun kayaknya sih terlalu out of this world nih untuk ukuran Oscar. Seleranya betul. Kalau aku sih nangkepnya gini sih Mas, kan tadi kalau dibilang penerimaan diri, ya mungkin sudut pandangnya tuh, jadi dia kan udah kecil, pas kecil itu dia dioperasi hampir separuh tubuh dia, terus dimasukin titanium gitu kan, yang mungkin dia tahu kalau itu memang separuhannya itu tubuh dia udah nggak berfungsi gitu, kayak apa ya, dia kayak separuh half robot gitulah, kayak gitu. Mungkin dari kecil itu dia udah nyadarin diri dia tuh seperti itu. Nah ketika pas dia gede itu dia kayak apa ya, kayak berontak gitu loh, kayak pengen gue pengen nikmatin masa hidup gue dulu nih sebagai kayak gini gitu, dengan yang fetishnya dia, yang kita tahu tuh dia cinta sama mobil gitu loh, suka sama dengan apa ya, kendaraan mobil gitu. Jadi yang mau disampaikan tuh ya inilah diri seseorang yang punya keterbatasan tubuh, terus kemudian punya fetish juga gitu loh. Kalau aku sih nangkepnya kayak gitu sih. Tapi kayaknya sih cuman kepalanya doang sih, batoknya aja sih yang diganti sih kalau itu bukan, jadi bukan seluruh tubuhnya. Nah justru kecuali ternyata itu dari awal itu dia itu adalah cyborg dengan kulit manusia. Dalam arti itu tuh akhirnya kulitnya kan kulitnya Terminator. Akhirnya yang tadi teori Mas Edi bilang nanti itu anaknya Mas, anaknya nanti begitu tuh. Nah kalau anaknya iya. Nah, itu yang dibilang Mas Edi, dalam arti kalau mobil ketemu Terminator mungkin bisa jadi hamil. Nah itu, tapi misalkan kalau Mas Yus bilang itu kayaknya itu emang batoknya kan pecah, batoknya itu diganti sama titanium. Jadi setahu saya sih cuma itu doang. Nah seperti itu sih. Iya. Tapi gini, saya punya sikap ketika akhirnya nggak ngerti subtext dari sebuah film, ya udah terima aja gitu. Emang kayaknya gue nggak nyampe aja gitu loh. Iya, emang nggak nyampe. Pada akhirnya ya, karena kalau ada dipikirin masih ada yang ngantri lagi gitu loh. Betul. Itu sih, gitu loh. Either nggak nyampe atau si filmmakersnya ini nggak mau nyampein. Jadi yang terlalu coba diundang gitu, Mas Setiawan. Nanti saya bincang santai lagi. Kalau kita baca review itu kan memang apalagi kan sekarang lagi eranya woke gitu ya. Jadi si Julia ini tuh dianggap dua filmnya ini tuh tentang female empowerment yang I don't get it sih kalau gitu soal female empowerment, karena di sini kan tokoh female-nya sendiri pembunuh, aneh gitu kan, yang orientasi juga nggak jelas. Maksudnya dia fascinated by cars, fascinated by violence, tapi anehnya dia juga yang fascinated to same sex gitu kan. Jadi orientasinya apa nih gitu loh. Gitu. Jadi I don't get it sih kalau dibilang female empowerment-nya di mana gitu kan ya, nggak ngerti. Atau memang Mbak Ami bisa lebih nangkep itu kali ya,
secara Sebagai wanita. Perempuan. ya Sebagai perempuan. gitu. Gimana Mbak Ami? Mungkin Atau dapat udah kesannya? Ini saya lagi berpikir dari tadi. Ya mungkin sih benar sih, maksudnya mungkin yang pengen diangkat sih female empowerment itu, cuman tapi jadinya dia juga tidak nyaman jadi wanita kan sebenarnya, maksudnya dia menyamar jadi wanita itu, terus dia dengan kehamilannya juga dia kayaknya tidak menginginkan juga kan sebenarnya, apa gimana, jadi kayak saya sih nggak dapet sih sebenarnya, mas, lebih ke baku hantam terus Ya, mungkin takut nanti begitu lahir keluar mobil-mobilan. bisa jadi sih, mas. Makanya dia takut banget kan sampai dia pengen keluarin segera. Mobil Hot Wheels. Hot Wheels, bener. Nah, ini padahal kemarin nih saya sama si Bre ini ngomongin soal fetish soal brankas tuh kemarin nih Bre ya. Di Army of Thief kan itu kan fetish soal brankas tuh, pegang-pegang Ya, brankas. pegang-pegang gini-gini dulu. Bisa meraba-raba, bisa tahu diraba-raba ya, dalamnya. diraba-raba gitu ya kan. Untung nggak hamil. Kan cowok, itu cowok. Oh iya, justru itu brankas yang hamil. Menghasilkan uang. Mungkin ini sih gitu kali ya, mas, maksudnya emang mereka pengen ngasih tahu kalau ya lu jangan macem-macem lah sama cewek bisa jadi apapun juga, mungkin itu kali, maksudnya ke arah sana juga mungkin pengen diangkatnya seperti itu kali ya, dengan cara begitu pengen. Tapi caranya ekstrim ya berarti ya. Caranya luar biasa ya. Caranya luar biasa. Jangan main-main sama cewek gitu. Caranya bikin kepala meledak, boom. Paling-paling pesan yang bisa kita ambil sih, hati-hati dengan cewek berkonde. Bertusuk konde. Tadi ditusuk telinganya. Lihat kalau pakai chopsticks. Chopstick itu jangan, wah cakep nih cewek nih. Jangan, apalagi chopsticknya dua, satu aja udah tembus satu, kalau dua ya. Kanan kiri. Sakit. Aduh. Tapi mau nanya, kalau memang kan udah nonton semua nih, ya. Kalau memang mau rekomendasi film ini ke orang yang belum nonton, gimana cara nyampein rekomendasinya? Kayaknya nggak direkomendasikan untuk semuanya deh. Ini kan dia mau masuk ke klik film kan nantinya kan? Masuk. Iya, benar. Enggak. Klik film disensor. Oh, klik film sensor ya nanti ya. Pasti. Nggak, balik lagi kayak cara nawarinnya, mungkin kalau dari aku pribadi sih, kalau aku ya nggak usah pusing, suka nonton nggak ya udah nggak usah. Suka nonton nggak? Pertanyaannya paling gini Mas Edi, lu suka nonton yang unik-unik nggak atau pengen yang beda dari yang lain? Kalau cuma nonton gitu-gitu doang ceritanya, bosen kan? Ya nonton ini aja, dijamin gitu kan. Dikasih tahu juga menang nih, menang penghargaan banyak nih gitu. Ah, ini si Bre ini pura-pura. Biasanya kalau Bre ngomong gini nih, kalian malam mingguan ngapain sama keluarga, sama anak-anak? Ini ada film bagus nih buat keluarga nih. Waduh. Film yang buat ditonton keluarga gitu. Penuh dengan makna, penuh dengan apa? Makna keluarga, mengenai apa? Penerimaan diri dan penerimaan tentang anak yang hilang. NKCTHI. Langsung ditonton itu gila. Itu kacau, keluarga langsung kacau itu. Langsung diginin, apa-apaan yang rekomendasiin film ini gitu dicari. Mas Edi kok yang. Nah, kalau saya pribadi mungkin mirip kayak si Bre sih, berarti kalau pengen nonton sesuatu yang beda ya nonton ini. Cuman ya saya berharap untuk mendapatkan sesuatu yang di luar dari yang lain seperti itu sih. Mungkin kali gitu. Kalau saya sih buat orang-orang yang suka nonton dan pemikirannya out of the box sih kayaknya emang suka mas film-film begini mas, karena ya mereka pasti menikmati sih gitu, karena tidak biasa filmnya. Dan nyatanya film ini memang bikin mikir berat, kita aja yang di sini mikir berat ngomonginnya kayak tadi gitu. Jadi tertidur. Jadi orang suka bener-bener memikirkan filmnya itu bener-bener kayak gila ini film soal apa sih, sampai nyari-nyari terus gitu, bakal suka film ini sih. Iya. Pasti bakal ini film kalau yang suka apa ya tema thriller dicampur bumbu-bumbu misteri gitu ya Mas ya. Ya paling mungkin rada-rada apa namanya? Apalagi kalau yang endingnya tuh yang bikin mind blowing gitu. Itu mungkin orang banyak yang suka. Nonton pertama pusing, nonton kedua mimisan. Karena terlalu gak kuat dus.
Ya, oke. Emang sih penasaran bakal nerusin ya karena Terusin, Mas. plot di bagian keduanya tuh lumayan menarik gitu ya. Gitu. Tapi memang kalau buat penggemar body horror ya ini recommended lah gitu ya. Banget. Terlepas dari subtext ya. Tapi kan body horror ini makin langka kan film body horror kan. Itu makin langka apalagi Udah jarang kan, ya. apalagi ini kan menjadi mainstream ketika menang di awards gitu kan dan masih jalannya masih panjang nih gitu loh ke Oscar gitu. Jadi buzz hype tuh masih lanjut gitu. Itu body horror tuh emang udah susah banget kecuali film-film yang direct to streaming atau direct to video gitu. Gitu. Jadi ini Karena kesempatan. mungkin pangsa pasarnya kali, penikmatnya. Mungkin nanti masuk ke kriterian baru dicari-cari kali. Kadang-kadang kan film kan kayak gitu kali. Mungkin. Tapi ini jadi buat gambarannya kan Titan ini kalau dibandingin sama tahun sebelumnya kan Parasite ya yang menang ya. 2020 nggak ada kan Cannes kan? Iya, nggak ada. Iya. Jadi memang jauh banget gitu loh kalau dari sisi mainstream acceptance-nya gitu. Tapi ya nggak ngerti nih, Cannes itu jurinya tiap tahun beda-beda sih ya. Jadi kadang tipe film yang menang kayak gimana juga ngejomplang gitu ya. Atau mungkin bosen kali dengan yang mainstream. Oh, ini ketemu yang baru, udah kita menangin deh, kan bisa aja kayak gitu. Segala sesuatu yang baru. Justru di Cannes itu film yang mainstream kayak Parasite bisa menang jarang. Karena yang menang di Palme d'Or itu rata-rata dari segi komersil nggak terlalu berhasil. Rata-rata ya. Gitu. Berapa banyak film dari Prancis, dari misalnya Denmark, dari Rumania gitu kan yang menang, terus ya udah gitu, gak ada yang nonton juga. Itu baru Parasite itu kasus langka di mana film pemenang Palme d'Or itu bisa jadi hit mainstream. Mungkin nggak karena dilirik oleh Oscar juga, jadi Parasite itu jadi membantu. Wah, ini apa nih, jadi istilahnya orang latah. Dalam arti belum tentu orang banyak juga kan yang nggak suka dengan Parasite kan. Jadi istilahnya nyoba nonton karena tadi itu latah dari Oscar sih, bukan latah dari. Nah, kasusnya sama dengan Titan kan. Titan juga kan berangkat dari Cannes, menang juga piala. Aktornya juga sama, Neon Releasing. Tapi so far box office-nya jauh banget. Di Perancis aja juga nggak terlalu laku. Di Amerika juga nggak terlalu laku. Gitu. Ya, memang filmnya Out of This World memang benar sih, bukan buat semua orang. Buat sedikit orang lah. Gitu. Dan kalau untuk pangsa pasar Indonesia memang film kayak gini nggak mungkin bakal naik, nggak mungkin bakal nonton juga ya Mas Edi ya. Cuma sinetron aja yang nonton. Termasuk apa? Nggak terlalu cuma sinetron aja. Yeah. Diulangi lagi. Jadi kita kesimpulannya jadi kita. Enggak lah, masih. Dan itu pun gini ya. Dari sekian kan kalau di pie-nya gitu ya. Nggak bakalan apa ya? Nggak bakalan. Waduh. Jadi kita termasuk sinetron. Wow. Jadi bahkan dari irisan pie yang kecil aja tuh, jadi kan irisan pie yang kecil tuh yang orang tertarik untuk nonton gitu. Itu aja tuh irisannya udah kecil. Setelah nonton ada yang sukanya lebih kecil lagi pasti gitu. Setuju. Itu sih. Waduh, dalam nih. Abis ngomongin apa yang capek-capek, kita ngomongin pie jadi lapar nih. Ya Mbak Tari ya. Saya masih berpikir nih, ini kemana Oke. Tapi sih kalau menurut kalian nih overall film ini gimana ini, dalam arti dari pemerannya, dari istilahnya, dari sinematografinya segala macam nih, dari Mbak Ami dulu deh, gimana Mbak Ami? Kalau menurut saya sih, kalau untuk pemerannya sih ya bagus lah. Dia bisa buat kita sampai jadi bingung dan jadi ngilu dan jadi semuanya sih
Jadi dia berhasil lah ya. Untuk sinematografinya oke lah. Maksudnya dia ya apa ya? Karena kan mereka ceritanya juga di sekitar situ aja ya. Jadi itu ya oke lah, bagus lah sinematografi. Kalau untuk saya sih overall ini film sebenarnya menarik sih, menarik untuk ditonton sampai habis walaupun agak ngilu dan membingungkan sih, tapi akhirnya menarik aja sih. Makanya saya selesai nontonnya. Gitu aja sih. Mantap. Mas Yus? Kalau dari segi karakter itu udah bagus sih. Dia ngedalamin karakter sebrutal itu, terus kemudian dan yang kalau kalian sadar ya, maksudnya di film ini tuh dialognya atau percakapannya itu nggak banyak. Jadi film itu hening, nggak terlalu banyak percakapan gitu, nggak terlalu banyak obrolan, tapi langsung gitu ada ininya, walaupun kita nggak tahu maksudnya apa gitu kan, maksudnya apa sih kok sampai kayak gini, tapi langsung ke porosnya gitu loh, maksudnya langsung bener-bener ke yang dia pengen, misalnya dia bercinta sama mobil, ya udah langsung tuh bercintain sama mobil. Jadi nggak kebanyakan dialog tuh, itu udah bagus banget sih dari situ. Karena apa? Kalau film yang terlalu banyakan, kalau andaikan kata ini film kebanyakan ngoceh gini-gini, ini mungkin jelek, tapi ya malah makin ini. Tapi kalau kita diajak untuk berpikir, untuk mencari tahu sendiri gitu dalam film itu udah bagus banget sih. Kalau untuk sinematografinya itu bagus, terus apalagi pencahayaannya tuh kan dari yang warna pas di bengkel tuh warna ungu, warna ini, jadi kayak kelihatan klub, tapi padahal itu bukan klub gitu loh. Itu kayak bengkel showroom besar gitu, cuman yang lagi diadain penari striptease di situ gitu, kayak ngerasa nggak sih gitu? Tapi itu kayak modelnya kayak ngeliat klub gitu loh, kayak suasana klub di outdoor gitu. Cuma ada Vin Dieselnya nggak, Mas? Waduh. Mikirnya awal bakal kayak Fast and Furious ya. KF ya, ada KF ya. Gitu, jalan gitu, terus nyamperin ke mobil gitu ya. Terus goyang-goyang lagi mobilnya. Jangan-jangan itu mobilnya si Dom. Mobilnya Dom tuh. Oh iya, bener juga sih. Iya sih. Nggak boleh pegangnya pakai mata aja gitu kan. Jadi ya overall aku juga suka sih. Cuman yang bikin bukan lemah sih, maksudnya dari mungkin yang kata Mas Edoy bilang ya, kalau emang udah kita nggak nyampe ya udah gitu, nggak usah dipaksain mau sampai segimana gitu, emang kan kapasitas orang tuh beda-beda gitu. Tapi kalau overall aku suka ini filmnya, nikmatin aja. Interesting lah, iya interesting, walaupun disgustnya di pertama itu agak gila, apa sih kayak gitu-gitu, tapi kesananya enjoy gitu. Oke. Bre, gimana Bre? Gila ya, ini dari performance mereka, gue akuin mereka benar-benar totalitas banget. Jadi bikin film ini tuh benar-benar hidup, walaupun nggak banyak dialog ya, tadi katanya Mas Yus tadi dibilang itu, tapi benar-benar tersampaikan dari setiap gerak-gerak mereka gitu, kayak misalkan lagi nyuntik pantatnya dia, atau mungkin lagi garuk-garuk perut, kayak atau lagi bebet-bebet gini, kayak itu benar-benar kerasa banget kita ngerasain sakitnya dan emosinya dia di situ. Jadi gue benar-benar apresiasi banget setinggi-tingginya untuk performance mereka berdua, siapa namanya artisnya, si cowok sama ceweknya itulah, itu benar-benar benar banget bikin film ini jadi lebih hidup lagi. Gue akuin banget. Terus kalau untuk sinematografi, gue good lah, udah good banget sih sebenarnya. Kayak istilahnya ini memang nggak fokus untuk sinematografinya yang benar-benar pol ke dalam situ ya. Memang benar-benar dia fokusnya ke ceritanya aja gitu, sama performance-nya mereka di situ. Benar-benar gila sih. Oke, apa ya? Aduh, apa lagi ya? Gila, speechless ya ampun, benar. Speechless dia. Yang tadi saya ajarin di grup, saya ingin menyampaikan apa ya, kayak gitu, harus tergagap-gagap gitu. Saya benar-benar susah ngomongnya. Susah. Film gitu kacau sih. Ini kacau banget sih, kalau misalnya ini menurut gue film terkacau yang gue tonton dari semuanya, tapi gue akuin ini pengalaman yang menarik banget. Dan overall ini memang filmnya sebenarnya di segi keunikan, di segi kekacauannya itu benar-benar bagus banget.
Tapi balik lagi kalau misalkan esensi orang nonton itu cuma buat hiburan dan nonton yang seru-seru aja ya, film ini bakal kayak apaan kayak Apa gini sih film gitu? Iya, balik nggak lagi ke dapet ya. pasar gitu kan. Ini film apaan Suruh gitu. nonton Eternal saja gitu, Mas. Tapi pasarnya Bre, mau banyak nanya, mah Bre. itu mah. Itu pasarnya Boleh nanya banyak. nggak? Oh iya. Banyak banget. Tapi Gimana? ini gue akuin Mas sih, Edoy. misalnya awal itu benar-benar ke-trigger sih. Kita kalau mau tipu-tipu orang tuh bisa, ini filmnya anu loh, mobil-mobil loh, striptis gitu loh. Bakal suka kalian cewek-cewek kayak gitu kan. Nah, cowok-cowok udah nonton tuh, tapi nanti pas di air mati tuh, mampus kalian. Kalau tadi kena prank. Kapreng nih. kalau tadi Bre bilang ini film paling kacau dari yang pernah dia nonton, Salah. mungkin kalau belum nonton boleh dicari tuh Crash ya. Crash 96 kalau nggak salah, 96. Siapa itu? old banget. Karena jujur Mas Ya. Edoy, ini misalnya film body horror pertama yang gue tonton, yang paling kacau pertama yang gue tonton gitu. Raw belum nonton, Crash Ya. juga belum nonton. Jadi Raw udah gila sih nonton. pengalamannya bener-bener gila sih. Jadi orang yang Jadi, memang kalau nonton tuh pengen cari pengalaman, nonton ini banget. Oke, nah jadi gitu pokoknya kalau udah nonton Crash gitu, nonton Titan nih awal-awal juga yang nggak mungkin nggak keinget deh ke film itu gitu. Nah, jadi coba nanti cari gitu. Jadi kalau tadi dibilang beradegan intim dengan mobil tuh kacau, nah silakan. Crash itu juga banyak adegan intimnya gitu kan. Karena Sama parahnya apa, Mas? Sama apa? Sama nonton aja enggak. Pokoknya Crash itu cerita tentang mobil balap gitu, kayak Fast and Furious lah kita ngomong gitu lah. Tapi lebih ke arah seksi. Crash itu lebih jadi ke arah akan seksi. Crash ini lebih sebetulnya lebih ngilu dia. Ban Lebih F1. ngilu karena ini tentang orang-orang yang Sekarang fascinated dengan luka gitu loh. Ada ya Jadi orang yang kayaknya pernah pasti dikasih ada gitu loh. Jadi ada juga yang jadi dia melihat luka-luka menganga itu malah jadi horny gitu. Nah itu, jadi silakan nonton. Nah itu bintang-bintangnya juga mainstream kok, ada Holly Hunter gitu ya, ada si James Spader gitu. Jadi sok dicari. Terus sama mungkin film-filmnya Gaspar Noé ya. Silakan kipas-kipas kalau nonton. siap ya, nantilah buat Kristen dikasih aja nanti. Terlalu Mantap, saya nonton. tidak suka. Nah, ini memang film pertama yang paling kacau sih, gila. Tapi gue rasa memang apa ya, di part 2-nya itu, di cerita keduanya itu gue memang agak sedikit ngerasa bosen sama pembawaannya ya. Karena kayak misalnya kita memang dibawa dengan istilahnya kayak gitu lah ya, apa tentang penerimaan diri gitu kan. Tapi rasanya kayak bosen aja gitu. Karena di awal tadi udah dikasih body horror yang kayak gitu, yang di kedua udah dikasih cerita yang benar-benar berbeda. Jadi mungkin bagi orang yang mungkin pengen pengalaman unik, tapi kayak gue ini kayak kerasa di part 2 itu sedikit agak apa ya, bukan lambat tapi kayak ngerasa bosen dikit gitu. Kalian ngerasa gitu juga nggak sih? Enggak sih. Jadi cuma gue dong. Kalau saya sih kayak penasaran, jadi Saya enggak tahu. Karena malah mungkin si Bre ini mengharapkan yang kayak part pertamanya banyak clubbingnya, ada Vin Dieselnya segala macam Iya. gitu loh. Mbak Tari ya, gimana Mbak Tari? kayak gitu lagi ya. Kan body horror nih, gue taunya kan body horror. Oh ini kayak gini terus nih ternyata. Biar makin boom lagi. Maksudnya biar makin wow gitu. Ternyata. Jadi kesimpulannya buat Bre itu 40 menit pertama masih kurang gitu. Harus ditambah. Iya bener masih kurang itu. Rasanya gue nonton, wah apa nih anjir, apa nih, itu masih tetap gue tonton sebenarnya. Jadi agak serem juga sih nih Bre, terus terang nih Bre. Enggak. Ibarat katanya gini loh, kata si Bre ini kok yang pertama bahaya, bahaya. Nah, iya katanya si Bre ini yang pertama itu ibaratnya cuman sama Bumblebee, kurang dong, harusnya sama Optimus dong, kan truknya gede. Mungkin kayak gitu ya. Aduh Bre, kemarin sama Brankas kamu. Kemarin sama Brankas kamu. Cuma zoom nih. Cari tronton. Aduh. Pas adegan itu sih, pas adegan si Alexi pertama kali lihat mobil terus goyang-goyang gitu,
mikir ini beneran dia sama siapa gitu kan, mikir gitu. Gila sama mobil itu sih. Jadi mobil goyang sesungguhnya itu tuh ya. Iya. Yang di Ancol tuh. Kan jadi Kurang. kalau pernah main game GTA mobil goyang kayak gitu-gitu, nah itu realnya kayak gitu. Kalau biasanya kan itu kan apa orang-orang mau dikasih tahu gitu aja, dikasih tahu ini kalau kalian mau lihat nih filmnya ada mobil goyang gitu. kayak MTV apa My Ride kan yang goyang. Iya, Angkatan tua ngomong iya tuh. Kalau si Bre bengong, saya cuma mancing. Si Bre bengong tuh, apaan sih My Ride? yang apa exhibit. Nah, angkatan inget umur. Kalau My Ride, nah, si Bre kan bingung tuh. Karena kita tahu generasinya berbeda. Aduh. Exhibit betul. Ya. Oke. Ini kayak ini nggak bakal habis-habis nih kalau kita terus ini. Ya pokoknya sih pada intinya film ini sih menurut saya sih layak ditonton. Dalam arti cuman ya tadi itu film ini pastinya bukan untuk semua orang sih dalam arti, dan belum tentu misalnya orang-orang bisa nyaman melihat misalnya adegan demi adegan karena ini kekerasannya cukup vulgar, terus istilahnya body horornya ataupun ya tadi itu sesuatu yang mungkin merasa menjijikannya itu cukup vulgar sih seperti itu. Dan jangan nontonnya jangan sambil makan ya. Enggak, justru kebalik, nontonnya itu sambil makan supaya istilahnya rasa dietnya itu oh iya ya udah motivasi. Kalau saya malah aduh enak juga nih, penasaran nih. Banyak. Enggak. Karena saya waktu itu pas lagi nonton kan nggak tahu tuh mas saya jadi apa ya kan, pas sambil makan pas dibongkar itunya aja kepala ya anjir gue lagi makan, tar dulu deh nonton Pokemon dulu aja dah udah habis itu. Pas baru mulai lagi makan bakmi, lagi makan superi, masih pakai sumpit. Sumpit. Dibuang, sumpitnya dibuang. Bukan itu, atau dia lagi nonton sama pacarnya lagi pegang sumpit. Kayak kamu nggak pakai sumpit, mendingan sendok aja. Tiba-tiba lagi tegang nonton gitu, langsung ditusuk langsung. Aduh. Ini seru sih ini dalam arti ini mungkin banyak dari kita pasti nih dari tadi aja kita ngomong kan masing-masing punya persepsi masing-masing nih, apa yang didapat, misalnya apa yang ditangkap, dan kayaknya sih mungkin itu keindahan dari sebuah film itu ya tadi itu masing-masing orang itu penonton itu punya persepsi sendiri di mana mereka itu bisa menginterpretasikan apa yang mereka dapat, bahkan mungkin sang penulis naskah ataupun sang sutradara nggak nyangka oh ternyata bisa juga ditangkap kayak gini nih, karena beberapa film pun kalau kita ngomong ke sutradara yang lain itu ternyata ini penonton ada yang ngomong, netizen ngomong kayak gini loh, padahal gue nggak ada maksud gitu loh, ternyata benar juga sih apa yang mereka tangkap sih seperti itu sih. Nah jadi tadi itu mau ditonton penasaran tonton, karena ini juga bukan film kacang-kacangan dalam arti bukan cabe-cabean, bukan kacang-kacangan. Dan film ini memang indah, ya secara jujur indah benar-benar indah sih menurut saya sih. Dari segala shotnya segala macam, bahkan segala adegan dia istilahnya korek-koreknya itu menurut saya sih indah dalam arti makna di mana kesannya itu tadi itu apakah dia pengen menjadi jati diri sendiri, apakah dia ingin membongkar semuanya, nah itu sih penuh makna sih menurut saya. Oke ini terima kasih nih Mas Edi, Mas Yus, Mbak Ami, Bre Alfian untuk ngobrol-ngobrol panjang lebar nih di sini, walaupun pada ujung-ujungnya juga kita tetap bingung sih apa yang ada kesimpulannya, nanti kita tulis kesimpulan hari ini kita masih bingung. Saya belum selesai jadi belum bisa ngasih kesimpulan nih. Nggak Iya, apa-apa. Nanti kita nanti aja dengarkan. nanti di grup. nanti di grup bilang, nih payah nih kalian nih masih gini aja nggak nangkep. Nah mungkin seperti itu. Abis itu di bawahnya gini. Saya juga nggak nangkep sama sekali. Malah makin banyak pertanyaan. Oke. Sekali lagi terima kasih banyak nih. Kita akan berjumpa di lain kesempatan dan see you. Terima kasih. Makasih udah diundang. Bye. Terima kasih.